Bab 17. Cara agar tetap dikasihi Allah. Bangunlah iman kalian yang sangat suci. Tetap berada dalam naungan kasih Allah. Yudas 20 dan 21. Paragraf 1 dan 2. Pertanyaan. Apa yang bisa kita lakukan agar tetap dikasihi Allah? Kita semua ingin punya tubuh yang kuat dan sehat. Itulah sebabnya kita memakan makanan yang sehat, berolahraga dengan teratur, dan menjaga kondisi tubuh kita. Meski hal-hal ini tidak mudah, kita tidak menyerah karena kita menikmati hasilnya. Tapi, kita juga perlu kuat dan sehat dalam hal lain. Kita mungkin sudah mulai mengenal Yehuwa, tapi kita perlu mempererat persahabatan kita dengannya. Saat Yudas menyemangati orang Kristen untuk tetap berada dalam naungan kasih Allah, dia juga menjelaskan cara melakukannya. Dia berkata, "Bangunlah iman kalian yang sangat suci." Yudas 20 dan 21. Jadi, bagaimana cara kita membangun iman yang kuat? Teruslah bangun iman saudara. Paragraf 3-5. Pertanyaan A. Setan ingin kita berpikir apa tentang standar Yehuwa? Pertanyaan B. Bagaimana perasaan saudara terhadap hukum dan prinsip Yehuwa? Kita masing-masing perlu yakin bahwa jalan Yehuwa lah yang terbaik. Setan ingin kita berpikir bahwa standar Yehuwa terlalu sulit untuk diikuti, dan bahwa kita akan lebih bahagia jika kita memutuskan sendiri mana yang benar dan salah. Sejak di Taman Eden, setan terus berusaha meyakinkan orang-orang akan hal ini. Sekarang dia masih terus melakukannya. Apakah setan benar? Apakah standar Yehuwa terlalu membatasi? Tidak. Coba bayangkan kita sedang berjalan di taman yang indah, lalu kita melihat pagar tinggi yang menutupi bagian tertentu. Mungkin kita berpikir, kenapa harus ada pagar di sini? Tapi kemudian kita mendengar auman singa dari balik pagar. Bagaimana kita memandang pagar itu sekarang? Kita pasti bersyukur karena berkat pagar itu, kita tidak menjadi santapan singa itu. Prinsip-prinsip Yehuwa bisa disamakan seperti pagar tersebut, dan setan seperti singa itu. Firman Allah mengingatkan kita, jagalah pikiran kalian tetap jernih, dan waspadalah. Musuh kalian, iblis, berjalan ke sana kemari seperti singa yang mengaum, yang berusaha melahap orang. 1 Petrus 5 ayat 8. Yehuwa ingin agar kita punya kehidupan yang terbaik. Dia tidak ingin kita ditipu oleh setan. Itulah sebabnya dia memberi kita hukum dan prinsip untuk melindungi kita dan membuat kita bahagia. Yakobus menulis, orang yang mengamati hukum yang sempurna, yang membawa kemerdekaan dan terus mengikutinya, akan bahagia karena melakukannya. Yakobus 1 ayat 25. Paragraf 6. Pertanyaan. Bagaimana kita bisa sampai yakin bahwa jalan Allah adalah yang terbaik? Jika kita mengikuti petunjuk Yehuwa, kehidupan kita akan menjadi lebih baik, dan kita akan semakin akrab dengan Dia. Misalnya, setelah menerima undangan untuk sering berdoa kepadanya, kita merasakan manfaatnya. Kita bahagia setelah mengikuti petunjuknya untuk berhimpun, agar bisa beribadah dan saling menguatkan. Kita juga bahagia setelah ikut mengabar dan mengajar. Jika kita terus memikirkan bagaimana hal-hal ini bisa sampai menguatkan iman kita akan semakin yakin bahwa jalan Yehuwa memang adalah yang terbaik. Paragraf 7 dan 8. Pertanyaan. Apa yang bisa membantu kita agar tidak khawatir terhadap ujian yang akan kita hadapi? Kita mungkin khawatir bahwa di masa depan kita akan mengalami ujian iman yang terlalu sulit bagi kita. Jika kita merasa begitu, ingatlah kata-kata Yehuwa. Aku, Yehuwa, adalah Allahmu, yang mengajarmu demi kebaikanmu, yang menuntunmu di jalan yang harus kamu tempuh.
Aku sungguh ingin agar kamu menaati perintahku, karena damaimu akan menjadi seperti sungai dan perbuatanmu yang benar seperti ombak di lautan. Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Jika kita menaati Yehova, kedamaian kita akan menjadi seperti sungai yang tidak akan kering, dan perbuatan kita yang benar akan menjadi seperti ombak yang terus menyapu pantai. Tidak soal apa yang terjadi dalam hidup kita bisa setia. Alkitab berjanji, lemparkan bebanmu kepada Yehova, dan Dia akan mendukungmu. Orang benar tidak akan pernah Dia biarkan jatuh. Mazmur 55 ayat 22. Terus berupaya untuk menjadi dewasa. Paragraf 9 dan 10. Pertanyaan: apa artinya menjadi dewasa? Dengan semakin akrab kepada Yehova, kita akan menjadi dewasa. Ibrani 6 ayat 1. Apa artinya menjadi dewasa? Kita tidak menjadi orang Kristen yang dewasa hanya karena bertambah umur. Agar menjadi dewasa, kita harus bersahabat akrab dengan Yehova dan berusaha untuk berpikir seperti Dia. Paulus menulis, orang yang mengikuti keinginan jasmani selalu memikirkan keinginan jasmaninya, tapi orang yang mengikuti bimbingan kuasa kudus selalu memikirkan hal-hal yang sesuai dengan kuasa itu. Roma 8 ayat 5. Seseorang yang dewasa tidak berfokus pada kesenangan sendiri atau harta benda. Sebaliknya, dia berfokus melayani Yehova dan membuat keputusan yang bijak dalam hidupnya. Yakobus 1 ayat 2 dan 3 mengatakan, saudara-saudaraku, bersukacitalah saat menghadapi berbagai cobaan. Seperti yang kalian tahu, kalau mutu iman kalian sudah teruji, kalian akan memiliki ketekunan. Dia tidak mau dipengaruhi untuk berbuat yang salah. Seseorang yang dewasa tahu apa yang benar dan bertekad untuk melakukannya. Paragraf 11 dan 12. Pertanyaan A. Apa yang Paulus katakan tentang kemampuan berpikir orang Kristen? Pertanyaan B. Apa persamaan antara orang Kristen yang dewasa dengan seorang atlet? Untuk menjadi dewasa dibutuhkan upaya. Rasul Paulus menulis, tapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yang kemampuan berpikirnya selalu digunakan sehingga terlatih untuk membedakan yang benar dan yang salah. Ibrani 5 ayat 14. Kata terlatih mungkin membuat kita membayangkan pelatihan seorang atlet. Saat kita melihat atlet yang mahir sedang bertanding, kita tahu bahwa dia sudah lama berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. Dia tidak terlahir sebagai atlet. Saat seorang bayi lahir, dia tidak benar-benar tahu cara menggunakan tangan dan kakinya. Tapi akhirnya, dia belajar memegang barang dan berjalan. Dengan latihan, dia bisa menjadi atlet. Demikian pula, untuk menjadi orang Kristen yang dewasa, kita butuh waktu dan pelatihan. Paragraf 13. Pertanyaan: apa yang membantu kita untuk bisa berpikir seperti Yehova? Dalam buku ini, kita telah belajar caranya untuk bisa berpikir seperti Yehova. Kita jadi menghargai dan menyukai standar Yehova. Saat membuat keputusan, kita bisa berpikir, hukum dan prinsip apa yang cocok dengan situasi ini? Bagaimana saya bisa menerapkannya? Yehova ingin saya melakukan apa? Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, percayalah kepada Yehova dengan sepenuh hatimu, dan jangan andalkan pengertianmu sendiri. Dalam semua jalanmu, perhatikanlah Dia, dan Dia akan membuat jalan-jalanmu lurus. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, jadi kalau kalian perlu lebih banyak hikmat, teruslah memintanya kepada Allah, dan kalian akan mendapatkannya. Karena Allah memberi dengan limpah kepada semua orang dan tidak akan mencela. Paragraf 14. Pertanyaan:
Apa yang perlu kita lakukan untuk membangun iman? Kita tidak akan pernah berhenti membangun iman kita kepada Yehuwa. Seperti makanan bergizi yang bisa membantu kita mempunyai tubuh yang kuat, belajar tentang Yehuwa juga membantu kita membangun iman yang kuat. Saat mulai belajar Alkitab, kita belajar kebenaran dasar tentang Yehuwa dan jalan-jalannya. Tapi, lama-kelamaan, kita perlu memahami hal-hal yang lebih dalam lagi. Inilah yang Paulus maksudkan saat dia mengatakan, makanan keras adalah untuk orang dewasa. Dengan menerapkan hal-hal yang kita pelajari, kita memperoleh hikmat. Alkitab berkata bahwa hikmat adalah hal terpenting. Amsal 4 ayat 5-7. Paragraf 15. Pertanyaan. Mengapa kita perlu benar-benar mengasihi Yehuwa dan saudara-saudari kita? Agar tubuh bisa tetap kuat dan sehat, kita perlu terus menjaga diri. Begitu juga, orang yang dewasa tahu bahwa dia perlu berupaya keras agar tetap akrab dengan Yehuwa. Paulus mengingatkan, teruslah periksa apakah hidup kalian sesuai dengan iman Kristen. Teruslah pastikan seperti apa kalian sebenarnya. 2 Korintus 13 ayat 5. Meski begitu, iman yang kuat pun belum cukup. Kasih kita kepada Yehuwa dan saudara-saudari harus terus bertumbuh. Paulus berkata, kalau saya punya pengetahuan dan punya iman yang sangat kuat sehingga bisa memindahkan gunung, tapi tidak punya kasih, saya tidak ada apa-apanya. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Berfokuslah pada harapan saudara. Paragraf 16. Pertanyaan. Apa yang setan ingin kita rasakan? Setan ingin kita merasa bahwa kita tidak akan bisa membuat Yehuwa senang. Dia ingin kita putus asa dan berpikir bahwa masalah kita tidak bisa diselesaikan. Dia tidak ingin kita percaya kepada saudara-saudari kita, dan dia tidak ingin kita bahagia. Setan tahu bahwa pikiran negatif bisa merusak kita dan persahabatan kita dengan Allah. Tapi, Yehuwa telah memberi kita sesuatu untuk melawan pikiran negatif, yaitu harapan. Paragraf 17. Pertanyaan. Seberapa pentingkah harapan? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, Alkitab menyamakan harapan kita dengan pelindung kepala yang melindungi seorang prajurit dalam peperangan, dan pelindung itu disebut harapan keselamatan. Harapan akan janji-janji Yehuwa bisa melindungi pikiran kita dan membantu kita melawan pikiran negatif. Paragraf 18 dan 19. Pertanyaan. Jelaskan bagaimana Yesus dikuatkan oleh harapan. Harapan Yesus membuat dia tetap kuat. Pada malam terakhirnya di bumi, dia mengalami serentetan peristiwa yang sulit. Sahabatnya mengkhianati dia. Sahabat yang lain menyangkal dia. Yang lain lagi meninggalkan dia dan lari. Orang-orang sebangsanya melawan dia dan menuntut agar dia disiksa sampai mati. Apa yang membantunya melewati semua ini? Demi sukacita yang ditaruh di hadapannya, dia bertekun di tiang siksaan tanpa merasa dipermalukan. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat 2. Yesus tahu bahwa dengan tetap setia, dia akan memuliakan Bapaknya dan membuktikan bahwa setan adalah pembohong. Harapan ini memberinya sukacita yang luar biasa. Dia juga tahu bahwa dia akan segera bertemu lagi dengan Bapaknya di surga. Harapan ini membantunya bertekun. Seperti Yesus, kita harus berfokus pada harapan kita. Ini akan membantu kita bertekun, tidak soal apa yang terjadi. Paragraf 20. Pertanyaan. Apa yang bisa membantu kita berpikir positif? Yehuwa melihat iman dan ketekunan kita. Maliaki 3 ayat 10 mengatakan, bawalah semua perpuluhan ke bait, agar ada makanan di rumahku.
Cobalah uji aku, dan lihatlah apa aku tidak akan membukakan pintu-pintu air di langit untuk kalian dan membanjiri kalian dengan berkat sampai tidak ada lagi kekurangan, kata Yehuwa yang berbala tentara. Dia berjanji akan mengabulkan keinginan hati kita. Mazmur 37 ayat 4. Jadi, berfokuslah pada harapan kita. Setan ingin kita kehilangan harapan dan merasa bahwa janji Yehuwa tidak akan pernah terwujud. Tapi, janganlah termakan pikiran negatif. Jika kita merasa bahwa harapan itu semakin pudar, mintalah bantuan Yehuwa. Ingatlah kata-kata di Filipi 4 ayat 6 dan 7. Jangan khawatirkan apapun. Sebaliknya, dalam segala hal, sampaikan permintaan kalian kepada Allah dengan berdoa dan memohon, serta mengucap syukur, sehingga kedamaian dari Allah yang bisa mengalahkan pemikiran apapun akan menjaga hati dan pikiran kalian melalui Kristus Yesus. Paragraf 21 dan 22. Pertanyaan A. Apa tujuan Yehuwa bagi bumi? Pertanyaan B. Apa tekad kita? Biasakan untuk merenungkan masa depan yang menyenangkan. Tidak lama lagi, semua orang akan menyembah Yehuwa. Coba bayangkan kehidupan di bumi baru. Itu akan jauh lebih baik daripada yang bisa kita bayangkan. Setan, roh-roh jahat, dan segala jenis kejahatan tidak ada lagi. Kita tidak akan sakit dan mati. Sebaliknya, setiap hari kita akan bangun dengan segar dan penuh semangat. Semua orang akan bekerja bersama untuk mengubah bumi menjadi Firdaus. Semua orang akan menikmati makanan yang lezat dan tempat tinggal yang aman. Orang-orang tidak akan jahat dan kasar, tapi mereka akan benar-benar saling peduli. Pada akhirnya, semua manusia di bumi akan memiliki kemerdekaan yang mulia seperti yang dimiliki anak-anak Allah. Roma 8 ayat 21. Yehuwa ingin agar kita menjadikan Dia sahabat terbaik kita. Jadi, mari kita melakukan yang terbaik untuk menaati Yehuwa dan semakin akrab dengannya setiap hari. Semoga kita semua tetap berada dalam naungan kasih Allah selamanya. Prinsip Alkitab. 1. Teruslah perkuat iman kita. Bangunlah iman kalian yang sangat suci. Yudas 20. Apa yang bisa membantu kita membangun iman? Efesus 6 ayat 11, Yakobus 1 ayat 25, dan 1 Petrus 5 ayat 8. Pikirkan bagaimana ketaatan kita kepada Yehuwa melindungi kita dan membantu kita punya kehidupan yang lebih baik. Matius 28 ayat 19 dan 20, 1 Tesalonika 5 ayat 17, dan Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Kita bisa memperkuat iman dengan secara teratur berdoa, mengabar, dan bergaul bersama saudara-saudari. Mazmur 55 ayat 22 dan Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Yehuwa tidak akan pernah meninggalkan kita. Jika kita mengikuti bimbingannya, kita bisa merasa damai. 2. Kita ingin menjadi orang Kristen yang dewasa. Mari kita terus berupaya untuk menjadi dewasa. Ibrani 6 ayat 1. Apa maksudnya menjadi orang Kristen yang dewasa? Roma 8 ayat 5 dan Ibrani 5 ayat 14. Dibutuhkan waktu dan upaya untuk menjadi dewasa. Orang Kristen yang dewasa mencoba untuk berpikir seperti Yehuwa dan membuat keputusan yang bijak. Amsal 27 ayat 11 dan Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Tantangan adalah kesempatan untuk memperkuat iman dan membuktikan bahwa kita menyayangi Yehuwa. Amsal 3 ayat 5 dan 6 dan Yakobus 1 ayat 5. Saat membuat keputusan, renungkan apa yang Yehuwa ingin kita lakukan
dan mintalah bantuannya. 2 Korintus 13 ayat 5. Jangan pernah berhenti belajar tentang Yehuwa dan memperkuat persahabatan kita dengannya. 3. Berfokuslah pada harapan kita. Memakai pelindung kepala berupa harapan. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Bagaimana harapan bisa melindungi kita? Ibrani 12 ayat 2. Harapan kita sangatlah menguatkan. Pikirkan bagaimana harapan Yesus membantunya bertekun melewati cobaan. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Jika kita merasa bahwa harapan kita semakin pudar, berdoalah tentang hal itu. Pikiran negatif dan keraguan bisa melemahkan kita. Tapi, Yehuwa akan memberi kita keberanian dan kedamaian pikiran. Maliaki 3 ayat 10 dan Roma 8 ayat 21. Biasakan untuk merenung tentang harapan kita. Dunia baru akan lebih baik daripada apapun yang bisa kita bayangkan. Mazmur 37 ayat 4 dan Yudas 21. Yehuwa ingin kita mengenal Dia sebagai sahabat terbaiknya. Lakukan yang terbaik untuk menaatinya dan mendekatlah kepadanya setiap hari.